Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Sudah lama saya tidak membuat konten. Nah, konten kali ini saya ingin membahas mengenai ini nih, motor India yang satu ini nih, TVS Ronin 225, yang mungkin sebagian orang agak mengecilkan ya, termasuk saya dulu, bahwa apa sih ini motor gitu. Tapi setelah test ride, enak nih motor. Nah, ini kebetulan saya akan touring ke daerah Ciamis. Bensin sudah saya isi full dengan Selvi Power. Nanti coba akan saya ceritakan mengenai motor ini selama perjalanan, plus minusnya, dan juga konsumsi BBM-nya. Trek yang akan dilalui ini cukup beragam ya teman-teman. Nah, ini speedometernya kebetulan saya ambil yang seri SS warna merah. Sebelum perjalanan dimulai, trip meter saya nolkan dahulu agar bisa tahu berapa kilometer jarak pulang pergi dari rumah ke TKP dan kembali ke rumah. Acara ke Ciamis ini nanti kita akan berkumpul dengan teman-teman Ronin Rider Indonesia chapter Bandung, karena menurut jaraknya hanya sekitar 300 kiloan pp, maka saya hanya membawa rear bag yang isinya cuma jas hujan, kaos, dan beberapa tools untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa di dalam perjalanan. Oke teman-teman, mari kita mulai perjalanan di pagi hari ini. Dari kawasan Buah Batu, saya berangkat dari Bandung ini jam 9.30 pagi dan berharap sampai di lokasi sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, karena menurut Google Maps itu kurang lebih sekitar 3 jam dari Bandung ke daerah Ciamis. Untuk touring kali ini saya menggunakan jalur standar menurut Google Map, yaitu melewati kawasan Buah Batu, kemudian masuk ke Jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandung, masuk ke daerah Cibiru, Jatinangor, kita belok kanan masuk ke daerah jalur nasional Ranca Ekek, yaitu jalur selatan, dimana ketika sudah melewati Jatinangor, nah ini jalan baru ya teman-teman, karena di atasnya ini jalan tol Cisumdawu. Nah ini kita belok kiri masuk ke jalan nasional Ranca Ekek, dimana kalau kita terus ini kita akan bertemu dengan daerah yang sangat terkenal, yaitu Nagrek. Oh ya teman-teman, touring kali ini kebetulan saya dari Bandung menuju TKP, yaitu di daerah Pasir Bentang. Di sana ada Galatani Coffee yang lokasinya di atas gunung di daerah kawasan hutan pinus. Ini dari Bandung saya sendiri, dan nanti saya berkumpul di TKP bersama teman-teman Ronin Rider Indonesia chapter Bandung. Jadi dari Bandung ini saya hanya single fighter, satu motor, dan sendirian pula ke daerah yang dimana saya belum pernah ke daerah ini, karena letaknya sangat di atas gunung, daerah Ciamis, masuk keluar perkampungan yang saya sendiri belum tahu. Oh ya teman-teman, ini di kawasan Jalan Ranca Ekek ini jalannya agak bumpy ya, betonnya, sehingga saya tidak bisa mengeksplor kecepatan terlalu tinggi, takutnya kameranya jatuh ini.
Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingin menceritakan kenapa saya ambil Ronin 225. Pertama, saya lihat bentuknya keren ya. Terus build quality-nya menurut saya bagus banget karena hampir semuanya besi dari depan sampai ke belakang. Jadi nggak main-main nih TVS buat motornya. Terus yang kedua adalah spek mesinnya, dimana torsinya yang besar ini didapat dalam putaran mesin yang sangat rendah, yaitu 3720 rpm. Nah, yang ketiga adalah suspensinya bro. Waduh, ini motor enak banget kalau buat touring. Nggak pengen turun, pengennya ngegas terus. Sekarang kita sudah berada di kawasan Nagrek, di mana di depan ini kita akan bertemu dengan pertigaan yang kalau pas lebaran pasti masuk TV ya, karena macet banget. Nah, ini ke kanan ke Garut, kita ambil arah ke Malangbong sebelah kiri menuju Tasikmalaya melewati Nagrek. Nah, jalanannya ini juga naik turun, sangat enak kalau yang suka touring lewat jalur selatan karena pemandangannya jalur selatan ini hijau banget. Just info teman-teman, kenapa saya ambil tipe SS bukan yang TD atau connected. Karena menurut saya connected itu buat naik motor nggak terlalu useful ya, malah ngabisin baterai. Jadi lebih baik kita pasang handphone kita di bracket biar justru lebih tepat waktu kalau kita lihat Google dibanding kita lihat ke speedometer karena angkanya kecil. Nah teman-teman, ini di sebelah kiri ada Sep Strawberry Nagrek. Kita lurus terus menuju Malangbong. Dalam pengambilan video ini saya hanya menggunakan kecepatan antara sekitar 50-60 karena takut kamera jatuh. Tapi ketika tidak mengambil video, saya kecepatan agak tinggi antara 80 sampai 100 tergantung dari kondisi jalan, tikungannya, dan kalau sepi baru kita geber. Enak banget ini motor teman-teman. Sekarang saya sudah masuk ke kawasan Ciamis. Di sini ada restoran yang kita bisa makan dalam replika pesawat kepresidenan. Nah, ini pemandangannya juga keren, pegunungan. Cuman ini kayaknya belum buka ya teman-teman, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam karena masih ditutup. Yang terbuka ini hanya kamar kecil. Jadi kalau kita mau ke kamar kecil kita bisa masuk, tapi ke restorannya kayaknya belum buka, ini sepi banget. Nah, ini foto si merah ketika bersanding dengan si replika pesawat. Nggak lama kemudian saya istirahat dulu masih dekat-dekat daerah Ciamis karena satu lapar, kedua ini sudah mendung-mendung mau hujan. Ini sebentar lagi hujan gede, tapi nggak saya masukin ke video ya karena hujannya besar. Dan habis itu kita berangkat lagi. Sekarang saya sudah sampai ke daerah perkampungan, di mana ketika menggunakan Google Map kalau di daerah kota kemungkinan oke ya, tapi kalau sudah masuk ke daerah perkampungan begini 3 kali saya nyasar, buset. Google Map, aduh, 3 kali saya nyasar, 3 kali saya muter dan ketemunya ternyata tempatnya itu juga. Tapi ya oke dah, kita ikutin aja. Nah, ini jalannya lebih bumpy, nanjak terus. Jadi kemungkinan konsumsi BBM akan lebih tersedot ya teman-teman, karena tracknya naik terus. Terus kedua juga RPM-nya memang tidak terlalu tinggi karena
dengan putaran mesin yang cukup rendah, tenaganya itu sudah menyembur keluar. Dan kalau kita lewatin jalan bumpy seperti ini, menurut saya saat ini dengan motor 225 cc, Ronin masih rajanya untuk kenyamanan. Dari posisi duduk, kedua dari joknya yang empuk, ketiga suspensi depan belakangnya itu bisa apa ya, teman-teman pokoknya harus coba dulu baru bisa berkata-kata gitu. Tadinya saya juga nggak percaya, tapi setelah nyoba naik motor ini tuh kalau udah jalan males turun, pengennya naik terus, gas terus. Cobain dulu dah biar tahu rasanya kayak apa. Silakan jalan ke showroom TVS dan uji coba. Nah ini teman-teman, di sini saya nyasar karena Google Map menunjukkan ke kiri. Nah saya ambil kanan. Akhirnya berhenti dulu, muter. Udah balik ke arah yang kiri tadi, disuruh balik lagi ke jalan ini. Buset. Akhirnya saya sampai di Galatani Coffee di daerah Pasir Bentang, Ciamis. Ini adalah kawasan hutan pinus. Nah, trek untuk sampai ke sini ini mungkin sudah masuk ke off-road ya. Tapi ternyata tenaga suspensi dan bannya masih bisa cukup mengikuti kontur jalan sehingga saya bisa sampai ke ujung gunung di atas Ciamis ini. Nah ini teman-teman pemandangannya itu di bawah kota Ciamis. Rasanya sejuk banget. Teman-teman bisa mendengar juga suara hutan ya. Kalau yang biasa camping pasti tahu. Nah di sini kita bisa sewa tenda cukup murah, 50 ribuan. Nah sampai di sini kita sudah menghabiskan kilometer sekitar 127 kilo. Gimana menurut teman-teman suasananya? Nah itu adik-adik dari SMA yang ngopi bareng sama kita-kita di sini. Nah ini masih hutan banget ya. Jadi hawanya sejuk, dingin. Nah, mungkin saya nggak liput ya di video ini karena habis ini hujannya gede di sini. Nah, ini dia foto si merah di Pasir Bentang. Maaf teman-teman, pada perjalanan pulang saya tidak liput videonya karena selama perjalanan dari Ciamis, Tasik itu hujan gede banget, jadi saya tidak nyalakan kameranya. Nah, saat ini saya sudah di Bandung. Keesokan harinya saya langsung bawa ke Shell untuk isi bensin V-Power. Di Ronin ketika kita isi BBM itu tidak boleh melewati pipa besi di dalam tuh ya, bukan pipa, apa namanya, besi di dalam tuh ada semacam garis, tidak boleh melewati itu karena kalau melewati garis itu nanti bensin akan terbuang. Jadi kita isi sampai ke bawah garis besi itu tuh teman-teman tuh di bagian dalam. Nah teman-teman, BBM sudah penuh. Sekarang mari kita hitung berapa konsumsi BBM Ronin selama perjalanan. Jarak dari Bandung ke Ciamis PP itu 254,8 kilo dan menghabiskan BBM sebanyak 8,25 liter. Sehingga kalau kita bagi 1:30,88. Nah ini nggak beda jauh berdasarkan perhitungan YouTuber India yang menggunakan Ronin. Mengingat trek yang saya lalui ini sangat menanjak, beragam naik turunnya, terus jalannya yang sangat off-road menurut saya. Jadi 130 sih untuk 225 cc masih oke ya teman-teman. Oke teman-teman,
Demikian hasil touring dan konten kita kali ini menggunakan Ronin 225 dengan tujuan Ciamis dan kembali ke Bandung. Sampai jumpa teman-teman, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu di dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Bye-bye.